Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini Sesaat lagi kita akan menyaksikan live streaming kajian Islam cerah secercah hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita lebih bisa bermaksimal dalam beramal soleh dan juga meminimalisir ataupun mengurangi amalan-amalan salah kita. Dan juga tak lupa salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kehadiran baginda alam Nabi akhir zaman, tauladan sepanjang zaman, pengusung dakwah kemurnian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarganya, para istri-istrinya gitu ya, dan juga para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali bisa berjumpa bersama saya Huzaifa, tentunya dalam acara kajian streaming cerah secercah hidayah yang disambung siarkan melalui channel YouTube cerah secercah hidayah, dan juga di fanpage Peduli Fajar Imani, yang ucapkan ahlan wa sahlan kepada Anda. Selamat bergabung dan juga selamat menikmati apa yang akan kami sajikan kepada Anda malam hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan mungkin kepada Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami sebuah musibah, ya, baik itu mungkin sakit atau mungkin musibah yang lain, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Anda dan juga menggugurkan dosa-dosa Anda, dan juga yang punya musibah yang lainnya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya dan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kembali kita akan membahas satu tema pembahasan kajian keislaman, ya. Lebih khususnya atau kita akan mengerucut di tema tentang parenting Islami insyaallah yang sudah kami publikasikan jauh-jauh hari, ya. Dan ini kalau tidak salah seri keempat, ya, untuk pembahasan parenting Islami. Dan kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek pendidikan anak. Aspek-aspek pendidikan anak, ya, tentunya tumbuh kembangnya seorang anak, ya, sangat dinantikan dan sangat dinantikan oleh sang ayah dan juga orang tua tentunya. Tentunya juga harus tahu bagaimana cara atau aspek apa saja yang meliputi tentang pendidikan itu sendiri. Masih bersama Al-Ustadz Dr. Rahendra Maya MPDI Hafizullah Ta'ala yang akan membahas tema tersebut, ya. Kita akan sapa terlebih dahulu, ya, yang ada berada di samping kiri saya di studio 1 cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah bi khair wa afiyah ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa pun dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itu salam hangat dari Al-Ustadz Rahendra. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga harapannya Anda di rumah atau di mana saja Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kami informasikan, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya mengenai materi malam hari ini, di sela-sela penyampaian materi mungkin ada pertanyaan yang perlu Anda tanyakan, silakan, ya.
kami telah menyediakan di layanan WhatsApp di 0852 1820 8707. Sekali lagi di 0852 1820 8707. Jangan lupa untuk mencantumkan nama ya dan juga domisilinya. Pun kami informasikan kepada Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat secara gratis setelah acara kajian streaming ini, silakan Anda juga bisa berhak mendapatkannya tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, Anda harus mengirimkan atau mengetik terlebih dahulu ya, mengisi kolom komentar channel YouTube dengan mengetik nama Anda, tanda pagar, asal kota, lalu screenshotkan ya, fotokan, kirimkan ke call center yang baru saja kami sebutkan 0852 1820 8707 gitu ya. Dan setelah mendapatkan e-sertifikat, jangan dihapus terlebih dahulu, karena nanti di akhir bulan biasanya kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi antaranya hadiahnya adalah ada buku Islami, kemudian juga ada flash disk Murotal 16 GB ya bagi peserta yang aktif mengikuti kajian streaming ini gitu ya. Baik, insya Allah ya di akhir bulan nanti kita informasikan info mengenai hadiah tersebut. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan langsung saja mempersilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya, serial Parenting Islami seri keempat, aspek-aspek pendidikan anak. Falyatafadhal mashkur. Ya, syukron al-akh Hudzaifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah, handa dan bunda yang kali ini insya Allah masih bersama cerah, secerca hidayah, dan insya Allah hidayah kita adalah terkait dengan parenting Islami. Temanya sangat penting sekali dalam kajian parenting Islami, yaitu aspek-aspek pendidikan anak. Ayah, handa dan bunda, para pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar, pendidikan atau mendidik itu pertama dari bahasa Latin, pedagogik al-akh Hudzaifah ya. Walaupun nanti ada andragogik, pendidikan orang dewasa, tapi pedagogik diartikan sebagai pendidikan anak-anak atau kanak-kanak. Mengandung arti biasanya adalah membimbing dan memimpin. Berarti membimbing anak-anak dan memimpin anak-anak. Kalau dari bahasa Inggris, education, artinya pun sama, mengajarkan, membimbing, membentuk, menumbuh, kembangkan. Sedangkan dalam istilah Islam dikenal dengan istilah yang paling populer adalah at-tarbiyah. Nah, at-tarbiyah ini di dalamnya terkandung menumbuh kembangkan, memperbaiki, kemudian mengajarkan, membimbing dan mendidik, serta berproses. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan pendidikan atau at-tarbiyah al-islamiyah adalah proses yang disebut dengan insa'u syai'i halan fahalan ila hadid tamam. Yang disebut dengan mendidik atau pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini kita sebut sesuatu dulu saja.
proses menumbuh kembangkan sesuatu dari satu kondisi menuju kondisi lain. Dari satu kondisi ke kondisi yang lain sampai menuju proses yang paripurna, sempurna, lebih baik, berkembang, grafiknya naik. Ada juga ulama yang mendefinisikan tarbiyah itu sebagai tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Yang namanya tarbiyah adalah proses mendewasakan, proses menumbuh kembangkan, proses menyempurnakan sesuatu menuju kesempurnaannya, menuju keparipurnaannya, yaitu kesempurnaan manusiawi. Fi ahsani takwim. Kesempurnaan penciptaan yang ditakdirkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berproses syai'an fa syai'an. Dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Dari sini ayahanda dan juga bunda serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah, pendidikan harus ada setidaknya 4 unsur yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah mendidik itu adalah usaha. Ketika usaha harus ada niat. Niat. Jadi ketika pendidikan gagal, kurang berhasil, boleh jadi gak ada usaha. Kalau nggak ada usaha berarti nggak ada niat. Ya asal aja lah. Terserah aja lah. Biarin saja. Itu tidak benar, no itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah terkadang niat dan usaha saja belum cukup. Karena apa? Karena yang dibutuhkan adalah niat, usaha, sadar yang keras. Punya anak 1, mendidiknya keras. Usahanya keras. 2, iya capek karena lebih keras lagi. Punya anak 3, sampai 6, sampai berapa? Lebih banyak lagi. Capek Ustadz. Berani menikah, siap menjadi orang tua, harus bertanggung jawab mendidik. Itu kata kuncinya. Kuatnya seperti itu. Dan itu capek. Karena apa? Karena keras dalam mendidik. Mendidik sebagai usaha keras. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mendidik itu berupa bimbingan. Bimbingan itu maknanya luas, mengajarkan, boleh juga merencanakan, boleh juga mengawasi, boleh juga membina dan lain-lain sebagainya, dan memimpin. Nah, ini memimpin. Jadi, memimpin khususnya adalah peran seorang ayah. Mengarahkan, memimpin, oh begini yang ingin dituju dalam pendidikan anak-anak kita, wahai istriku. Kamu sebagai istri begini. Kemudian sekolahnya di sini. Modelnya begini. Rumah kita sentuhan. Pendidikannya seperti ini. Nuansanya begitu. Itu memimpin, mengarahkan. Itu baru poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah mendidik atau pendidikan itu adalah seni dan strategi. Strategi harus ada upaya dari waktu ke waktu. Harus ada evaluasi dari waktu ke waktu. Seni. Nah, begini Al-Akhul ya. Buku di bahasa Indonesia itu ada tentang parenting Islam itu seni mendidik anak. Tentunya seni mendidik anak muslim. Yang paling populer itu ada 2 jilid buku karya Muhammad Said Mursi. Judulnya Seni Mendidik Anak. Jadi mendidik anak itu bukan sekedar tadi mengarahkan, membimbing, usaha, memimpin. Tapi apa? Seni. Ada strategi. Bagaimana menang, bagaimana berhasil, bagaimana sukses. Lalu satu lagi buku, 1 jilid kalau ini mah judulnya Seni Mendidik Anak juga. Karya Abdul Hamid Jasim Al-Bilali. Dan buku-buku lain juga judulnya seperti itu banyak. Artinya seni. Sampai seninya, strateginya ada ratusan. Lalu sesuatu yang kita tumbuh kembangkan ini apa? Yang paling gampang adalah sesuatu yang ditumbuh kembangkan ini adalah kebaikan. Karena apa? Doa kita sekali lagi yang harus kita ingat adalah ketika kita ingin mendapatkan anak dan anak kita hasilnya bagaimana? Doa kita,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia dan di akhirat kita ingin dapat hasanah, maka yang ditumbuh kembangkan adalah hasanah anak-anak kita, kebaikan anak-anak kita. Nah, inilah dalam dunia pendidikan, dalam ilmu pendidikan termasuk pendidikan Islam, nanti hasanahnya ini sering disebut dengan fitro, sering disebut dengan potensi, sering disebut dengan bakat, sering disebut dengan talenta, atau istilah lainnya. Itu sama. Fitro, kebaikan dalam Islam adalah al-mail, awil muyulu ilal haq. Cenderung dan interest kepada kebenaran. Kebenaran yang syar'an wa aqlan. Baik kebenaran tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan indikator keagamaan kita, agama Islam, maupun sesuai dengan nilai-nilai dan indikator yang bisa dipahami oleh akal rasio manusia. Jadi kalau agama bersifat mutlak, kalau akal rasio manusia lebih bersifat mendekati yang diduga besar. Nah, itu ditumbuh kembangkan. Itu dididik. Itu ditarbiyah. Nah, oleh karena itu, setelah itu pembahasan yang paling penting adalah aspek apa saja yang harus kita didikkan, kita tarbiyahkan kepada anak-anak kita. Ayahanda dan bunda serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sudah banyak, alhamdulillah. Tapi memang konon akhir-akhir ini kurang lebih 1 dekadean parenting Islami berkembang pesat dan mendapatkan perhatian. Tapi kajiannya sudah cukup lama. Di antaranya yang paling populer, buku dianggap fenomenal itu adalah buku atau kitab yang berjudul Tarbiyatul Auladi fil Islam. Nah, karya Syekh Profesor Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Sudah diterjemahkan 2 jilid, biasanya banyak penerbit itu tebal. Nah, di situ dijelaskan aspek-aspek tentang pendidikan anak atau pendidikan Islam. Ada juga buku yang lain, judulnya hampir mirip dengan itu, tetapi biasanya dikaji di perkuliahan. Judulnya adalah Usulut Tarbiyah Al-Islamiyah. Pokok-pokok pendidikan Islam. Yang paling populer buku ini 2 di perkuliahan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia saya perhatikan itu. Yang pertama adalah paling populer karya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman An-Nihlawi. Dan yang kedua yang sekarang baru-baru ini muncul, tapi saya lihat juga populer juga, mulai populer, yaitu karya Syekh Dr. Khalid Al-Hazimi. Nah, di situ pun ada dijelaskan aspek-aspek pendidikan Islam, aspek-aspek pendidikan anak. Kemudian juga di buku misalnya ini, judulnya Tarbiyatus Syababi Al-Ahdafu wal Wasailu, karya Dr. Muhammad bin Abdullah Ad-Duwaish. Kemudian juga buku ini asalnya tesis magister dari seorang syekh, judulnya adalah Ad-Daurut Tarbawiyu lil Walidaini. Ada 2 jilid, ada jilid 1, ada jilid 2, gitu kan. Nah, di situ aspek-aspeknya diantaranya cukup banyak. Di buku-buku tersebut ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, gitu kan. Tapi saya telusuri dari buku yang tadi disebutkan dan juga buku-buku yang lain, kurang lebih ada aspeknya adalah ada 11. Jadi aspek-aspek pendidikan anak 11. Orang tua sekali lagi harus niat, harus kerja keras, harus membimbing, berani membimbing dan berani memimpin dalam mendidik anak-anaknya, dan harus punya strategi dan seni. Strategi dan seni. Strategi dan seni. Kenapa sekarang itu gelas modelnya begini? Karena ini seni. Karena ini strategi. Kenapa kalau belum diminum ada tisu? Kalau di hotel tisunya bagus kan? Sudah tercetak sendiri gitu kan. Kalau kita tisu biasa, ini seni. Ini strategi. Ini saja ada seni, ada strateginya. Kenapa? Mendidik pasti ada. Naruh bunga di sini. Boleh juga
Di sini. Apa ini? Strategi dan seni. Strategi dan seni. Misal ada yang berpendapat lebih elok naruh tisunya di sini. Bagaimana itu? Itu strategi dan seni. Bagaimana lagi dengan mendidik? Apatah dengan mendidik? Pasti harus ada strategi, harus ada seni. Nah, di sini orang tua dituntut sekali lagi niat, usaha keras, berani membimbing dan harus memimpin, serta ada seni dan strategi dalam membimbing, mentarbiah anak-anaknya. 11 aspek pendidikan anak inilah kemudian sekarang dikenal dengan pendidikan Islam yang syamil, komprehensif, yang sumul, universal, bahkan orang sebut sekarang dengan istilah integral dan holistik. Seringnya seperti itu. Banyak amat ustadz. Sekali lagi, berani menikah, harus siap jadi orang tua, bertanggung jawab dalam membimbing dan mendidik, mentarbiah anak-anaknya. Itu kunci utamanya. 11, sedikit. Belum 100. Nah, 11 ini kalau dari buku-buku yang tadi disebutkan, buku lainnya juga kita klasifikasi. Ada yang 1 bersifat emergensi, 4 aspek. Yang 2 bersifat urgen, di bawahnya penting, ada kurang lebih 4 aspek lagi. Dan ini adalah komplementer. Sebagai kayak suplemen. Tambahan tapi penting. Kalau kurang, tidak ada tambahan ini kayak ada yang hilang. Apa itu? Ada 3, total general 11. Nah, apa saja ayahanda dan bunda serta para pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek pendidikan yang pertama adalah at-tarbiyatul aqdiyatul imaniyatu. Aspek akidah, keyakinan, dan keimanan. Jadi, yang paling utama Al-Akh Hudzaifah, ya. Akidah, keimanan, dan itu harus ditarbiyah kepada anak-anak kita. Ditarbiyahkan kepada anak-anak kita. Ambillah buku ini, kitab ini yang ada di hadapan saya. Apa tujuan utama kita harus mentarbiyah anak kita dengan aspek pertama ini? Nah, di kitab ini atau di buku ini adalah tujuannya tiada lain adalah gharsul imani wal aqidati wa taqwiyatu. Untuk meresapkan, mengokohkan keimanan, akidah, tauhid, dan membuatnya mendarah daging dalam kehidupan anak-anak kita. Siapakah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb kita, yang menjadi ilah kita? Siapa sih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh dihina seperti kasus hari ini ada penghinaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita rame-rame membelanya, kita lantang membelanya. Jangan hina Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus beragama Islam? Apa keuntungannya beragama Islam? Apakah kita akan menuju akhirat? Harus masuk surga dan harus berlindung dari masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Keimanan. Ini yang paling utama dan paling pertama. Itu aspeknya yang pertama, ayahanda dan juga bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek pendidikan anak yang kedua adalah at-tarbiyatut ta'abbudiyah. Setelah akidahnya kokoh, meresap dalam relung-relung sanubari anak kita, dari ujung rambut sampai ujung kakinya sudah memiliki akidah yang benar, maka tuntutan selanjutnya adalah agar dia membuktikan akidah, imannya, keyakinannya, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah semata. Maka pendidikan, aspek pendidikan yang penting yang kedua adalah pendidikan tentang ibadah atau peribadatan. Allah tidak akan menerima ibadah kecuali melalui jalur Nabi Muhammad SAW.
melalui agama Islam sebagai agama akhir zaman dan agama yang paling sempurna. Dan yang memilih selainnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Islam itu dibangun yang paling utama setelah syahadat adalah sholat, zakat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Itu harus diajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita yang terkasih dan tersayang. Dan ini emergensi sifatnya. Urgen sekali. At-tarbiyah, at-ta'abudiyah. Aspek peribadatan atau aspek ibadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah at-tarbiyatul khuluqiyatu as-sulukiyatu. Nah, kalau tadi tujuannya adalah menanamkan ruh, spirit, dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aspek yang ketiga yaitu pendidikan akhlak, pendidikan moral, pendidikan etika. Orang sebut sekarang pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, pendidikan mental. Itu dalam Islam disebut dengan akhlak, at-tarbiyatul khuluqiyah, as-sulukiyah, suluk. Orang Jawa itu ada istilah sulukan. Biasanya sulukan itu artinya adalah pemaparan tentang hal-hal penting. Suluk di sini dalam Islam adalah akhlak. Maka tujuan dari pendidikan ini adalah untuk, nah di sini misalnya satu buku yang ada di hadapan saya adalah tujuan dari pendidikan akhlak, pendidikan moral, budi pekerti atau suluk ini, tujuannya adalah untuk hal-hal baik yang disebut dengan akhlak yang baik, yaitu tanmiyatul akhlaqil hasanati. Menumbuh kembangkan akhlak yang baik. Bagaimana seorang anak berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak baik kepada kedua orang tuanya, berakhlak baik kepada guru-gurunya, berakhlak baik kepada teman-temannya, kepada tetangga yang ada di lingkungannya, dan kepada yang lain, bahkan kepada dedaunan dan binatang sekalipun. Binatang misalnya dalam proses penyembelihan hewan kurban. Dedaunan misalnya tidak boleh sembarangan untuk mencabut, memetik daun. Menyiksa flora, menyiksa fauna, nggak boleh. Atau disebut juga dengan at-tarbiyah al-adabiyah, pendidikan adab. Karena menurut satu pendapat bahwasanya problem terbesar dalam pendidikan adalah the loss of adab. Hilangnya adab. Banyak manusia pintar tapi nggak beradab. Banyak manusia hebat tapi nggak beradab. Kalau kata orang Barat, if you lost the attitude, you lost everything. Kalau engkau hilang adabmu, akhlakmu, engkau hilang semua hal yang ada pada dirimu. Malu-maluin. Nah, itu. Karena apa? Karena akhlak, karena suluk, karena adab itu yang dilihat dan ditampilkan oleh kita. Bukan sekedar dinarasikan, diwacanakan, tapi ditampilkan oleh ujung rambut kita dan ujung kuku kita, kaki kita. Itu emergensi, itu penting sekali. Dan itu aspek yang ketiga. Aspek yang keempat adalah at-tarbiyatul aqliyah. Di buku yang lain disebut at-tarbiyatul ilmiyah. Di buku yang lain disebut at-tarbiyatul fikriyah. Aspek akal, rasio, nalar, aspek ilmiah, aspek pemikiran. Nah, akal, rasio, pemikiran, iya. Keilmuan. Tujuannya, aspek ini adalah untuk menumbuhkan sisi keilmiahan, sisi rasio. Kata kuncinya bagi seorang muslim yang harus diajarkan kepada anak-anaknya adalah ayat yang pertama kali turun minimalnya, Hudzaifah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini adalah ayat tentang membaca. Dan ini adalah ayat yang sekarang disebut dengan literasi. Ayat literasi. Jadi seorang muslim adalah seorang yang rajin berliterasi. Konon menurut penelitian resmi dan tidak resmi, negara yang malas membaca adalah negara Islam.
Konon Jepang, Yahudi, Jerman dan yang lainnya itu 1 tahun itu baca buku itu berapa puluh. Kita katanya 1 buku saja nggak tamat. Kita loh Muslim loh. Kenapa? Karena aspek ini dilupakan. Aspek pendidikan ini dilupakan. Anak kita hobi main game. Sementara konon di Yahudi dan negara lain hari Sabtu, Minggu nggak boleh pegang gawe, apalagi main game. Anak-anak kita belajar pun mainnya game dulu. Nggak belajar ya, lebih-lebih main game dulu. Kenapa aspek ini lemah dan nggak diperhatikan? Literasi itu luas. Literasi itu membaca, memahami, menuliskan apa yang dipahami, memahamkan orang lain, dan menyebarkan ide-ide kreatif dan inovatif. Itu namanya literasi. Oleh karena itu sekarang ada gerakan literasi. Dulu gerakan ilmiah, wacana ilmiah. Sekarang gerakan literasi. Harus dimulai dari mana? Literasi keluarga. Gerakan literasi keluarga. Dari mana lagi? Gerakan literasi masyarakat atau sosial. Dari mana lagi? Gerakan literasi sekolah, pesantren, ma'had. Lalu barulah gerakan literasi dunia. Itu poin yang 4. Dan aspek ini adalah aspek yang amat sangat urgen, bersifat emergensi darurat. Jadi darurat emergensi itu bukan hanya ada di rumah sakit ala Hudzaifah ya. ICU, IGD, UGD dan lain sebagainya gitu kan. Ini poin 4. Aspek yang 4 ini sangat emergensi. Para pemirsa cerah, ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aspek yang kelima dari pendidikan anak, pendidikan Islam itu sendiri adalah at-tarbiyatul jismiyah. Pendidikan atau aspek fisik. Di buku yang lain, at-tarbiyatul badaniyah, badan kita. Dulu ada istilah terkenal, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Itu benar adanya. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang, ya yang penting kita akidahnya kuat, ibadahnya benar, walaupun sering sakit-sakitan. No, jangan. Nehi. No, jangan. Kuat juga badannya, kuat juga fisiknya. Apalagi seperti sekarang. Imunitas. Fisik bukan sekedar kuat, tapi bisa menciptakan imunitas yang kuat dalam tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, di buku yang lain disebut at-tarbiyatus shihiyah. Pendidikan kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan dari tubuh kita dulu. Bagaimana asupan dan gizi yang sehat. Dan bagaimana imunitas yang kuat. Seperti di saat wabah pandemi ini kan semuanya dibutuhkan. Tubuh kitanya kuat, asupannya sehat, imunitasnya hebat. Luar biasa. Jadi, Islam amat sangat menganjurkan protokol kesehatan. Salah satunya. Kenapa? Karena aspek pendidikan adalah pendidikan kesehatan. Ini jangan dilupakan. Ini poin penting. Aspek yang kelima itu masuk. Kemudian aspek yang keenam adalah at-tarbiyatul wujdaniyah. Kita hidup itu manusia membawa fisik, badan, jasad, jism kita. Tapi juga membawa yang ada di dalamnya, ruh. Ruh. Orang bilang ruhani, ruhiyah. Tapi Islam seringnya adalah menyebutnya psikis atau psikologis. Wujdaniyah. Wujdan kita. Psikis, psikologis kita. Di kitab yang lain disebut dengan at-tarbiyah al-atifiyah. Pendidikan tentang sensitivitas perasaan psikologis. Di kitab yang lain disebut juga at-tarbiyah an-nafsiyah, pendidikan kejiwaan psikologis. Jadi membaca berita tentang yang meninggal karena COVID-19, takut, tidur. Ada yang sampai na'udzubillah min dzalik, bunuh diri. Nggak ada jalan keluar ini. Nggak sehat itu. Nggak terbina itu. Ini yang disebut dengan pendidikan psikis
Nah, psikologis atau kadang mental, yang berarti adalah psikologis kita, psikis kita. Dan ini pun diajarkan. Termasuk adalah bagaimana memberikan respon yang positif, bagaimana kita empati, bagaimana kita simpati, bagaimana kita memberikan atensi, dan faktor-faktor psikologis yang lainnya. Berhubungan dengan akhlak juga. Nah, penting ini, aspek ini. Termasuk harus mengajarkan anak, mentalnya adalah mental yang sehat dan juga baik. Jangan suudzon, harus husnudzon. Kemudian yang ketujuh, at-tarbiyatul ijtimaiyatu. Pendidikan sosial kemasyarakatan. Bahwasanya kita hidup itu bukan sendirian. Kita hidup bukan in the jungle, bukan. Kita hidup bukan di hutan. Tapi kita hidup itu di masyarakat. Sehingga ada ungkapan manusia adalah zon politikon. Homo hominum, homo hominus. Manusia adalah orang yang membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Dan hidup bergerombol, hidup bermasyarakat, hidup bersama-sama. Jangan aku. Kita. We, kita. Dan itu harus dididikkan kepada anak-anak kita. Kita hidup bukan sendiri, jangan keananian, jangan serba ana. Tapi kita harus nanu. Kami, we, kita. Dan itu harus ada upaya. Orang tuanya kah? Atau lembaga yang dipercayakan oleh orang tua? Makanya kan ada jiwa sosial yang harus dipupuk. Nah, infak melalui receh. Jangan pandang receh, itu recehan. Tapi receh, pahalanya luar biasa. Pahalanya dahsyat. Jangan diam kalau ada sesuatu kejadian di masyarakat. Khususnya yang ada di ring satu kita, tetangga paling dekat kita, kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Kemudian 4 aspek, yaitu aspek yang ke-8, yang kedua yang bersifat urgen adalah at-tarbiyah al-infialiyah. Pendidikan tentang kreativitas dan inovasi. Di kitab lain disebut at-tarbiyatul mihniyah. Pendidikan profesi. Orang sekarang bilang vokasi. Kita harus berjiwa kreatif, inovatif, mempunyai profesi, dan bahkan vokasi tertentu. Boleh jadi sekarang minimal berprofesi ganda atau multiprofesi. Banyak orang yang terhambat karena COVID-19 ini. Ada yang Masya Allah jualan online itu menjamur, bejibun. Jualan online, nggak apa-apa, bagus, kreatif. Tisu juga jualannya pakai online, air minum online, kopi online, bunga-bungaan seperti ini, bahkan bunga hidup online, ikan-ikanan seperti cupang yang lagi ngehit lagi, khususnya cupang Thailand katanya, rainbow, cupang pelangi, ikan koki, koi, itu sampai di online kan dengan cara apa? Pengirimannya dipingsankan terlebih dahulu. Wah, itu kreatif banget. Ada bunga jualan seperti ini. Itu kreatif dan inovatif. Bagaimana memanfaatkan kain perca misalnya. Kain bekas menjadi, misalnya sekarang, masker. Kan banyak kain perca yang bisa dibuat masker. Nah, masker yang warnanya unik, antik, ancient, gitu kan. Subhanallah. Itu penting. Bahkan boleh jadi di era digital, era milenial, era disrupsi industri ini amat sangat penting. Boleh jadi dia guru, boleh jadi dia dosen ataupun profesi yang lainnya. Tapi dia punya usaha sampingan. Kalau dulu kan membanyakkan gebetan, sekarang banyakin sampingan, usaha. Itu penting, aspek penting. Dan anak kita dari kecil harus dididik seperti itu. Jangan konsumtif, tapi jadilah produsen. Produktif, harus produktif seperti itu. Dan itu pun diajarkan dalam Islam. Buktinya apa? Banyak kitab dan banyak buku yang membahas tentang itu. 8 loh. 4 yang emergensi, 4 yang urgen. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ayahanda dan bunda dimanapun Anda berada. Itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita sebagai orang tua, baik sebagai ayahanda maupun bunda, minimal satu sudah memikirkan itu aspek tadi yang 8. Yang kedua sudah berusaha, bahkan berusaha keras dari waktu ke waktu dan getol dan giat ngaji, mengkaji, bertanya misalnya gitu kan. Atau membaca kitab dan buku. Wah, luar biasa itu. Apalagi bersinergi dengan sekolah yang tadi bisa 8 aspek tadi dibina. Tapi ada 3 aspek yang tidak boleh dilupakan. Walaupun ini boleh saya sebut sebagai aspek yang bersifat komplementer atau suplemen. Tapi kan kita butuh suplemen seperti di saat ini gitu kan. Apa saja aspeknya? Yang ke-9 adalah at-tarbiyatul jinsiyatu. Pendidikan tentang jenis laki-laki dan perempuan. Biasanya disebut dengan pendidikan seks. Pendidikan seksualitas. Nah, ini yang paling disesuaikan dengan umur anak-anak kita. Kemudian cara sejauh mana berpikirnya anak-anak kita. Jenis kelamin anak-anak kita. Paling minimal adalah pendidikan ini adalah tentang tahu dia itu laki-laki atau perempuan. Sehingga kalau laki-laki, laki-laki. Kalau perempuan, gemulai. Laki-laki perkasa, perempuan perkisi atau gemulai. Jangan kebalik. Yang perempuan nyolot dan galak, yang laki-laki melehoi. Nggak boleh, jangan. Jangan itu. Yang kedua adalah mengetahui tentang aurat masing-masing. Dan bagaimana menjaganya. Itu. Lalu aurat orang lain yang harus dijaga. Termasuk biasakan anak kalau masuk ke kamar orang tuanya, ayahanda dan bundanya. Ngetok pintu. Permisi. Mengucapkan assalamualaikum. Ayah, bunda, saya mau masuk. Itu pendidikan seksualitas. Apalagi ketika mendekati usia mau nikah. Nggak usah ada daurah. Orang tuanya yang mendaurohkan dengan mentarbiyakan kepada anaknya tentang pendidikan seksualitas tersebut. Tapi perlu juga daurah. Bisa jadi ulama juga banyak ngarang kitab tentang hal tersebut. Nah, itu penting. Jadi walaupun komplementer, suplemen, penting. Apalagi di era kejahatan digital. Sudah kejahatan digital lintas ruang dan waktu, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang pun zina bisa zina digital. Dengan mesin canggih atau alat pintar, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ada robot seks. Toy seks, na'udzubillahi min dzalik, di negara-negara yang banyak marak perzinahannya. Kemudian yang ke-10, at-tarbiyatul jamaliyatu. Aspek pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah aspek tentang jamal. Keindahan. Keindahan rupa kita sebagai manusia. Atau disebut dengan biasanya kecantikan. Tapi sebenarnya kecantikan dan ketampanan. Karena cantik buat perempuan, tampan buat laki-laki katanya. Betul, Al-Khudaifah ya? Iya. Nah, apa orang sekarang dengan sebutan outer beauty? Nggak ada istilah outer handsome, nggak ada ya. Adanya outer beauty. Atau kita sebut dengan pendidikan estetika. Sedeplah, enak. Good looking. Pendidikan good looking. Nah, itu istilah yang enak itu. Good looking. Atau bahasa kitanya adalah bagaimana anak-anak kita itu jangan belet, rebek, demek. Nah, ini bahasa campuran ini. Jadi anak-anak kita yang kalau pagi belum mandi, masih ada, maaf. Apa ini namanya? Cile. Bekas dia ketika tidur. Liurnya masih menempel. Ingusnya masih ada. Belet matanya masih ada. Jangan keluar. Biasakan itu anak-anak kita jangan keluar. Walaupun masih kecil, apalagi sudah gede. Belet, rebek, demek ya jelek. Jangan. Nanti orang komentar. Wah, bapak ibunya ini nggak mendidik at-tarbiyah al-jamaliyah.
Berpakaian rapi. Jamalia, jangan sampai ngancing baju aja zigzag, salah. Pakai topi yang benar. Estetika, keindahan. Keindahan. Ini pun harus diajari. Tentunya tadi, biasanya yang ini adalah sesuai dengan batas usia masing-masing, dengan perbedaan karakter satu daerah dengan daerah yang lain, kemudian dengan umur, kemudian dengan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu suplemen, komplemen, tapi penting juga. Dan yang terakhir adalah, kalau anak kita khususnya sudah beranjak usia, nah biasanya kultur kita itu SMA ke atas. Tapi SMP ke atas sudah boleh. Beranjak usia pemuda atau orang sekarang bilang sebut remaja, maka ada pendidikan atau aspek pendidikan yang ke-11 adalah at-tarbiyatud da'wiyah. Pendidikan dakwah. Artinya anak-anak kita harus dididik, harus ditarbiyah. Dia itu adalah kader umat. Dia itu adalah da'i. Apapun nanti profesinya. Bagaimanapun dinamika kehidupan yang akan dia alami. Dia adalah da'i dan da'iyah yang harus menjadi satu, penyemai kebaikan. Dua, penabur kebajikan. Dan tiga, penebar risalah Islam. Da'i, kader umat. Sehingga apa? Kita yang tua, yang sudah memutih rambut dan jenggotnya, tidak akan kekurangan. Oh, alhamdulillah, karpet merah dakwah sudah terbentang. Anak saya, anak kandung biologis saya, anak psikologis, murid-murid saya, mahasiswa saya sudah siap terjun di masyarakat. Walaupun hanya mengajari ikro, walaupun hanya mengajari pertanyaan, man robbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Wah, itu luar biasa. Kitanya sudah bisa merasakan adem, senyum kita lebar. Jangan dilupakan itu. Dan nanti anak-anak kita yang kita didik dengan at-tarbiyah ad-da'wiyah ini, dia akan meneruskan estafeta pendidikan dan tarbiyah Islamiyah kepada anak-anaknya, baik anak-anak kandung atau biologis dan anak psikologis. Murid-muridnya, ya tadi, dari poin pertama sampai poin ke-10, at-tarbiyah al-aqadiyah al-imaniyah sampai at-tarbiyah al-jamaliyah, bahkan at-tarbiyah ad-da'wiyah itu sendiri. Sekali lagi, para pemirsa cerah dan juga ayahanda dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek pendidikan anak kita tadi kurang lebih ada 11 kalau dikategorikan. Kategorisasinya ada 3 kategori tadi. Emergensi, amat sangat darurat, dan yang kedua urgen, dan yang ketiga bersifat komplementer ataupun suplemen. Dan sekali lagi, dalam pendidikan anak kita harus ada niat atau usaha kita. Dan niatnya harus ditambah dengan niat yang kuat, niat yang benar, niat yang jujur, niat yang keras. Dibuktikan melalui usaha mendidik dengan beragam maknanya, membimbing sampai memimpin, dan pendidikan mengandung seni atau strategi sebagai suatu keahlian. Seni, strategi adalah keahlian, bahkan sekarang sudah menjadi disiplin ilmu. Ada fakultas tarbiyah, ada jurusan ilmu pendidikan Islam, misalnya seperti itu. Jadi parenting Islami sudah jadi fakultas, sudah jadi ilmu, sudah jadi prodi, sudah jadi jurusan. Artinya apa? Pendidikan amat sangat penting, dan adanya hidup kita berarti adanya pendidikan. Sekali lagi, berani menikah harus siap menjadi ayahanda dan bunda, dan harus bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. 1, kerja keras. 2, lebih keras. 3, lebih keras lagi. Sampai anak-anaknya banyak, amat sangat keras usahanya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha keras kita semuanya dan memberikan balasan pahala yang besar kepada kita sebagai ayahanda dan bundanya. Wallahu a'lam, kurang lebihnya demikian. Sekali lagi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Sekarang Ustaz, jazakallah Ustaz atas materinya. Masya Allah. Baik pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda masih menyimak kajian streaming kita malam hari ini mengenai aspek-aspek pendidikan anak ya. Ada 11 aspek ya, Masya Allah. Jika Anda mungkin ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan, silakan bisa langsung layangkan di 0852 1820 8707. Sekali lagi, bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan ya sesuai dengan mungkin kehidupan Anda yang belum kunjung ada jawabannya, permasalahan mengenai pendidikan anak, silakan 0852 1820 8707. Namun kita akan rehat terlebih dahulu dan kami harapkan Anda masih standby di channel Cerah Secercah Hidayah. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaiannya dengan seenaknya selain di dalam rumahnya, maka Allah telah mengoyak perlindungannya terhadap dirinya. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa kullil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Faqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi standar keimanan ada, barometer keimanan ada, parameter keimanan ada. Apa itu? Berjilbab, berhijab. Kenapa kita belum siap? Ada yang salah dalam diri kita, akui kesalahan kita, akui maksiat kita, bertobat dengan segera, mulai merintis, walaupun belum yang paling sempurnanya, mulai setapak demi setapak dan bertahan. Yang terlarang adalah sudah tidak mampu melaksanakan perintah berhijab, tidak tahu kewajiban berhijab, malah mencela orang-orang yang berhijab. Jangan terjadi pada setiap muslimat, tidak diperbolehkan. Karena bukan orang yang berhijab yang kita hina, tapi kita menghina. Naudzubillah min dzalik. Allah yang memerintahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan dalam sabda-sabdanya dan menentang ijma, kesepakatan bulat para ulama kaum muslimin. Itu berbahaya. Di hati jasad ini darah ini sepenuh ridha di hati. Baik, pemirsa yang beriman dimanapun Anda saat ini berada, yang masih tengah menyimak dan juga menonton kajian streaming Cerah Secercah Hidayah bersama Ustaz Dr. Hendra Maya MPDI Hafizullah Ta'ala yang membahas tentang aspek-aspek pendidikan anak ya, Masya Allah. Silakan waktu yang tersisa kami persilakan kepada Anda untuk bisa melayangkan pertanyaan di 0852 1820 8707 yang berada di layar kaca Anda. Silakan dimanfaatkan layanan WhatsApp. Juga kami informasikan kepada Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan bisa isi kolom komentar channel YouTube-nya dengan mengetik nama, kemudian tanda pagar alamat ya ataupun asal kota, lalu screenshotkan dan juga fotokan mungkin ya
lalu kirimkan ke call center yang berada di layar kaca Anda ya. Insyaallah setelah kajian ini akan dikirim ya e-sertifikatnya. Baik, silakan di 0852 1820 8707. Sudah mulai berdatangan pertanyaannya, kita bacakan satu persatu. Ini ada pertanyaan dari Amirul Ustaz. Namanya Amirul dari Citerep. Sebelumnya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya, siap. Bolehkah mendidik anak dengan keras seperti memukul anak ketika anak selalu membangkang dengan perintah orang tua? Iya. Gitu. Demikian Ustaz dari Amirul di Citerep. Silakan. Iya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahanda dan bunda dimanapun Anda berada. Pertanyaan awal yang sangat bagus ya. Bolehkah mendidik anak dengan keras? Salah satunya dengan memukul. Boleh. Boleh. Baik secara agama maupun secara nalar. Boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah hanya keras. Nggak ada seninya. Kapan mendidik anak dengan lin, keras tuh syiddah. Bagaimana mendidik anak dengan lin, dengan lemah lembut, dengan rifaq, penuh welas asih. Saya ada kitab dan pernah baca kitab tersebut, Mabda'ur Rifqi fit Tarbiyah al-Islamiyah. Dasar mendidik anak dengan penuh kelemah lembutan. Ada, tapi jangan lembut terus. Salah, lembut ya salah. Nah, harus ada penyeimbangan. Itulah seninya. Kapan harus ke kanan, kapan harus ke kiri, kapan harus keras, kapan harus lembut. Seni itu butuh apa? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Nah, kalau salah satunya saja, anak itu akan mengalami dalam bahasa patologi sosial atau penyakit dalam dunia pendidikan dan sosial kemasyarakatan namanya disosiatif. Nggak imbang. Anak yang diajari keras terus boleh jadi minderan. Boleh jadi nanti dia menjadi pemberontak paling ulung. Anak yang diajarin lemah lembut saja, kemayu. Laki-laki kemayu, melehoi bahasa sekarangnya gitu kan. Atau anak perempuan malah tambah kerdil. Karena perempuan asalnya pengen lemah lembut, kerdil. Jadi dua-duanya. Kapan waktunya itu harus tahu dengan ilmu. Termasuk yang ditanyakan itu, saya pernah baca kutayib kecil judulnya Ma'alimud Darb atau Malamihud Darb fit Tarbiyatil Islamiyah. Rambu-rambu pemukulan dalam mendidik anak. Dari aspek agama. Bukunya nggak terlalu tebal, ditulis oleh seorang doktor gitu kan. Terjemahan itu aslinya dari bahasa Arab. Ada rambunya, kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, pukullah ketika demikian misalnya. Itu ada rambunya. Harus ada ilmunya, dari ilmu tersebut tahu rambunya. Dan tujuannya apa? Rambu itu salah satunya. Apa batasannya? Jangan sampai memukul seperti sparring partner petinju kepada samsaknya. Bukan. Mana wilayah atau area bagian tubuh yang boleh dipukul? Mukul yang bagaimana? Mukul musuh? Bukan. Mukul lawan petinju misalnya? Bukan. Kan seperti itu. Nah itu. Wallahu a'lam. Nah, perlu pengajian, perlu pengkajian lagi. Yang paling penting adalah pukulannya pemukulan yang mendidik ya Ustaz ya? Bukan hanya mendidik. Ad-darbu dalam syarah hadis ghairu mubarih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Yang tidak menyakitkan. Nah, pukulan edukatif yang mendidik. Itu. Bukan KDRT ya. Bukan. Baik. Jadi memang kadang ada kerasnya, ada lembutnya Ustaz ya? Oh iya, itu seni. Seni itu seperti itu. Iya, kapan memberi hukuman, kapan memberi imbalan. Iya. Seni itu seperti itu. Mendidik adalah seni. Baik, demikian ya Pak Amirul di Citerep. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Al-Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada Ibu Anita Nur Hasanah di daerah Tangerang.
Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sampai mana batas kesabaran dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus? Begitu, Ustadz ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Anita di Tangerang, sampai mana batas kesabaran? Yang kita sanggup. Yang kita sanggup, yang kita mampu, sampai Allah berikan anugerah kesabaran yang tak bertepi, ibarat lautan yang tidak ada batasnya. Itu kesabaran tuh, terus begitu seperti itu. Dan kesabaran yang dianugerahkan Allah kepada orang berbeda-beda. Pertama itu. Yang kedua adalah sampai anak tersebut, walaupun dia berkebutuhan khusus atau istilahnya ABK, istilah yang sangat bagus sekarang itu ABK daripada tuna, anak tuna, nggak boleh itu. Difabel kurang bagus, disable kurang bagus gitu kan, anak cacat apalagi kurang bagus, ABK, sampai anak ini akil balik dan berhasil dalam kehidupannya, hasilnya adalah yang kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menuju ke sana perlu kesabaran di atas kesabaran. Sabrun jamilun. Ya, Nabi diperintahkan untuk sabrun jamilun, para nabi itu dan rasul, apalagi kita. Teruslah bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan mewafahkan, menunaikan balasan bagi orang-orang yang bersabar, menyempurnakan balasannya tanpa limit, tanpa batas sedikit pun. Mudah-mudahan bisa membantu. Ada kitab judulnya Uddatus Sabirin, bekal orang-orang yang sabar. Insya Allah sudah ada terjemahannya, banyak penerbit, silahkan dicari, mudah-mudahan bisa membantu. Pertanyaan batas kesabaran sampai mana? Itu dari pertanyaan Ibu Anita yang ada di Tangerang, wallahu a'lam. Yang kedua, nah, dalam mendidik anak seringkali kami bertentangan, tidak sejalan, yakni antara suami dan istri, Ustaz nih. Maunya kalau suami itu dengan ancaman seperti mengusir kalau nggak nurut sesuai kehendaknya, jadi anaknya langsung diusir nih ya gitu kan, menurut versi suaminya. Tapi kalau menurut saya, katanya, berarti si istrinya mendidik dengan pesan dan anjuran kebaikan dan nasihat sebab akibatnya. Nah, bagaimana Ustaz untuk menselaraskan ini Ustaz nih? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan bagus-bagus, Masya Allah. Harus ada, orang bilang sebut insijam, harmonisasi. Harmonisasi antara seorang ayah atau ayahanda dan ibu atau bunda. Harus ada. Harus ada tafahum, kesepemahaman. Dua perusahaan kalau mau bekerja sama kan ada memorandum of understanding, nota kesepahaman, apalagi ayahanda, bunda, suami istri harus ada kesepahaman itu. Yang kedua adalah bingkai kesepahamannya harus dijadikan atau berbasis ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Positif parenting. Ilmu agama, parenting islami. Ilmu umum, positif parenting. Nah, memang ada di kultur tertentu kayaknya jiwa galak, keras didiknya. Kultur yang lain slow, woles, lembut, santuy. Bisa menikah keluarga seperti ini, pasangan seperti ini. Bisa sukses mendidik anak juga banyak gitu kan. Tapi apa? Ya tadi belajar lagi loh. Nggak mutlak itu yang di kultur tersebut. Artinya apa? Harus ada harmoni, harus ada sinergi. Dan jangan berlebihan. Sewajarnya saja. Karena anak itu bukan musuh. Dan jangan sok, anak harus kayak kita. Nggak bisa ini, begini. Dan boleh jadi kita berhasil begini itu karena begini galak. Belum tentu. Pertama apa? Ya alhamdulillah berhasil. Tapi banyak juga yang gagal ketika dididik kayak kita yang sama. Yang kedua adalah era itu berbeda. Makanya sekarang ada buku mendidik anak atau seni mendidik anak di era 4.0, di era digital, di era milenial. Ada perubahan. Ada kejelugan lah kalau kita naik
kendaraan itu. Jadi sinergis. Belajar lagi. Ayo dicek, dievaluasi lagi. Ya, begitu. Jangan saya diajar galak, berhasil. Ibunya, saya diajar lembut, berhasil. Ya, berhasil nggak berhasil itu banyak faktor. Ilmulah syar'an secara syariat, ilmuilah secara aklan, termasuk dari kultur misalnya. Maaf, suku tertentu dengan suku yang lainnya tentu berbeda. Jawa dengan Jawa yang lain saja kan ada yang keras ngomongnya, ada yang tolong, ya kan? Nah, pelan banget gitu kan. Nah, itu wallahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz ya. Kemudian ini ada yang lain ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Anita yang kedua ya. Semoga bisa membantu jawabannya, Bu ya. Kemudian ada Ibu Asma di daerah Sawangan, Depok, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya. Alhamdulillah kajian Ustaz sangat membantu saya dalam menambah wawasan keislaman. Alhamdulillah. Saya melihat banyak para orang tua yang mengirimkan putra dan putrinya ke berbagai lembaga pendidikan pesantren, Iya. baik di kota maupun di daerah. Iya. Nah, dan di sini ada pertanyaannya, lebih efektif mana mengirimkan anak ke pesantren atau tetap di rumah di bawah pengawasan orang tua? Demikian saja. Ya. Pertanyaannya bagus sekali juga, alhamdulillah. Kalau kajian kita ini bermanfaat, ya alhamdulillah juga. Mudah-mudahan memang bermanfaat harapan kitanya. Efektivitas dalam mendidik anak itu ditentukan oleh banyak hal. Yang pertama adalah porsi tanggung jawab yang ingin dipegang oleh orang tua. Saya ingin anak saya yang mendidik. Ya di rumah efektifnya. Efektifnya di rumah. Satu itu. Kalau saya nggak sanggup mendidik anak, ya di pesantrenkan atau disekolahkan. Full day-kan lah atau yang lainnya. Yang kedua adalah, apa sih tujuan yang ingin dicapai dalam mendidik anak? Nah ini biasanya kita lupa ini. Nggak ada diskusi antara suami dengan istri, antara ayah anda dengan bunda. Anak kita mau apa? Mau jadi apa? Iya kan? Kayaknya nggak ada itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak ada diskusi seperti itu. Kumaha engke lah. Gimana nanti sajalah. Lah itu berarti nggak bisa mengukur efektif begini dan efektif begitu itu. Itu kedua. Yang ketiga adalah tergantung zuruf dan ahwal, situasi dan kondisi yang ada di rumah untuk mendidik sendiri dan yang ada di misalnya pesantren untuk mendidik anak kita dititipkan ke orang lain atau lembaga. Ada yang lebih efektif di rumah, ada yang lebih efektif di sana. Intinya apa? Keefektifan itu jangan dibenturkan di rumah atau di pesantren. Itu istiadat kita masing-masing, silakan. Ya minimal tadi, 3 tadi pertimbangannya. Begitu. Makanya kan nggak ada dalil yang memutlakkan harus didik sendiri. Dalil yang memutlakkan harus dididik di pesantren. Enggak, itu ijtihad kita. Efektif itu banyak faktornya. Minimal tadi 3 itu. Dan bijak kita memilih mana yang lebih efektif dan mana yang kurang efektif gitu kan. Bukan tidak efektif, kurang efektif gitu kan. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu pun kalau ada orang tuanya ya Pak, Pak Ustadz ya, di rumah. Kalau ada orang tuanya. Bahkan kan seperti pembahasan sebelumnya, ada pendapat yang mengatakan yatim itu bukan karena orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi karena nggak bisa dididik dengan ilmu dan adab oleh kedua orang tuanya. Kalau dia salah ya kemarinnya, insya Allah. Wallahu a'lam. Iya, baik. Si bapaknya telah menyatimkan anaknya. Iya, meyatimkan anaknya sebelum dia meninggal dunia. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Jazakallah. Itu pertanyaan dari Ibu Asma ya, di daerah Sawangan, Depok. Kemudian ada Ibu Silvi ingin bertanya, Ustaz mohon maaf izin bertanya, salahkah kami hanya memperhatikan pendidikan Islam saja kepada anak tanpa dan tidak memperhatikan ilmu duniawi atau ilmu eksak? Iya. Demikian Ustaz. Kalau pertanyaannya salahkah
Jawabannya boleh jadi tidak salah. Karena apa? Karena kita hidup di antara dua pilihan. Minimal itu, Al-Hudzaifah ya. Loh kok begitu Ustaz? Iya, karena kita itu hidup sekarang di zaman satu pilihan, spesialisasi. Ya. Ada orang tua yang ingin mengambil spesialisasi. Udahlah, anak saya nggak usah kayak saya, yang orang umum, belajar umum, biarin dia agama aja. Mangga. Tapi kalau tadi untuk mendapatkan satu, bahwasanya aspek pendidikan itu integral, komprehensif, universal, luas, holistik, bisa jadi agak salah. Agak salah. Bisa jadi agak salah. Kecuali mungkin, wallahu a'lam, dia punya anak 2, 3, 4. Yang 50-50 misalnya, kalau 4, 2. Ini belajar agama, yang ini belajar umum. Atau nanti ada anak yang kelima, dia belajar agama dan umum karena lihat multi talenta. Nah itu kita ada pandangan talentanya banyak, universal. Ada kita hidup di spesialisasi. Antum S1-nya SPDI. Satu spesialisasi doang. Saya S2-nya MPDI. Spesialisasi doang. S3-nya doktor pendidikan Islam. Nggak ada doktor PDI, adanya doktor saja. Iya, sempit ilmunya. Kalau kita nggak mencari jalan sendiri, gitu kan. Tapi nggak apa-apa sebagai pilihan di antara dua pilihan atau bahkan banyak pilihan. Silakan. Itu kembali lagi berpulang kepada maunya kita. Maunya. Bukan kehendak anak, Sat. Ya kalau bisa maunya kita dan dirapatkan dengan anak, tapi anak kadang jarang diajak rapat. Paling bukan dirapatkan, dilihat potensi kecenderungannya, ya kan? Pinter-pinter lah menggali potensi anak. Tapi selagi itu baik, kita dukung, Sat, ya. Nggak apa-apa. Asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan tidak melanggar norma, baik norma hukum, norma etika yang berlaku. Itu saja di antaranya. Wallahu a'lam. Dan apapun mungkin kemuliaan masing-masing anak, tapi 11 aspek tadi harus ada, Sat, ya. Yang terbaik seperti itu. Yang terbaik seperti itu. Yang terbaik seperti itu. Ya. Ya walaupun memang Saya latar belakangnya SD, SMP, SMA dulu di kampung harus negeri semua gitu kan. Ketika hanya bergulat dan bergelut di situ ada yang kurang. Akhirnya apa? Alhamdulillah Allah berikan jalan kenal kegiatan kerohanian Islam. Lalu mengkaji, mengaji dan sebagainya, alhamdulillah. Ternyata apa? Luas ilmu itu. Sehingga kata para ulama, al-ilmu bahrun la syati'a lahu. Ilmu itu ibarat lautan tak bertepi. Begitu. Dan dulu kemajuan Islam tuh konon dihasilkan oleh orang-orang yang multi talenta. Walaupun sekali lagi pilihan dan kita hidup tidak salah, ada spesialisasi. Wallahu a'lam. Nggak usah dibenturkan. Mau spesialisasi, mau universalisasi. Silakan. Silakan. Wallahu a'lam. baik, kembalikan kepada diri masing-masing ya. Iya. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, begitu ya. Baik, silakan, masih ada kesempatan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kebersamaan kita. Silakan di 0852 1820 8707. Dan juga sebelumnya kami himbau kepada pemirsa dimanapun berada, bagi Anda yang ingin memberikan atau menyalurkan sebagian harta Anda, ya, zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, silakan bisa disalurkan melalui Yayasan Peduli Fajar Imani. Dan kali ini atau bulan ini kami tengah berupaya untuk membebaskan tanah yang pertama di daerah Purwakarta, kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat ini akan membebaskan radio di daerah Bandung. Untuk itu kami menghimbau serta mengajak kepada Anda orang-orang baik untuk bisa bergabung, ya, berwakaf sarana dakwah dan juga ibadah di Yayasan Peduli Fajar Imani. Silakan untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi call center Yayasan Peduli Fajar Imani di 0852 1820 8707 0852 1820 8707. Jadikanlah mungkin harta benda Anda menjadi wasilah amal jariah Anda. Mungkin pertanyaan terakhir saja ya sebelum kita akhiri ini mengenai pendidikan sosial. Memilih teman, Ustaz nih, memilih teman. Apakah sejak dini juga harus
memilah dan memilih teman, karena kan yang namanya kecil kan belum mengerti ini salah ataupun benar, Ustaz ya. Demikian, Ustaz. Sudah Sejak dini ya, Ustaz ya. sejak dini. Pertanyaannya sangat penting sekali. Jadi Rasulullah SAW paling minimal kita ingatnya yang paling simpel 2 hadis. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'aman yukhaliluhu." Seseorang itu tergantung kawan dekatnya, kawan karibnya. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dinul mar'i ma'a man yukhaliluhu." Agama seseorang tergantung teman dekatnya, kawan karibnya. Yang agak panjangan kan kita pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mathalul jali'il khair dan mathalul jali'is su'. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek, bagaikan orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi, walaupun bukan untuk membuli atau mempersekusi 2 profesi tadi, bukan. Tapi contoh saja gambaran. Dan ada rasio yang ditalarkan kepada kita. Ini begini, ini begitu. Nah, jadi paling minimal adalah ketika kita mengamati ada anak yang mulutnya ember, toilet, bahasa kebun binatang muncul, dan itu anak kan cepat meniru. Ya paling minimal, pertama, nggak usah bilang. Tapi apa? Anak kita lebih dibatasi untuk main di luar, khususnya ketika main dengan si A tadi. Perlu ditanya, Ustaz, dari mana ini kata-kata tersebut keluar? Agak berat kalau masih kecil, tapi orang tua ya jangan di dalam rumah terus. Coba lihat di luar. Nah, minimal keluar rumah lah gitu kan. Tapi kalau anaknya sudah mulai agak besaran, 5 tahun ke atas, biasanya kan kata ini, kata itu, ngikutin ini, ngikutin itu. Lah kita berarti memilih dan memilah teman anak kita. Begitupun tingkah laku. Bukan hanya tutur kata. Pitutur atau tutur kata, ada tingkah laku juga. Tingkah laku pun begitu. Boleh jadi, kok orang tua nggak ngajarin ini kok begini? Iya, karena ikut. Karena apa? Nah, ini mungkin kalau pesan terakhir penutup di kesempatan kali ini, para pemirsa dan juga ayahanda serta bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu mendidik nggak sendiri. Harus pandai-pandailah memilih dan memilah. Tadi, bukan hanya kita yang ikut mendidik anak kita, tapi ada pihak orang media lain. Contohnya satu, teman sebaya. Orang barat nyebutnya peer group. Persebayaan. Teman sebaya. Dan itu bisa jadi kejahatan kalau remaja. Na'udzubillahi min dzalik. Teman, lalu apa? Tetangga. Bisa jadi tetangga juga anak-anaknya. Baik yang masih kecil, sebaya, ataupun sudah dewasa. Atau bahkan orang tua. Kolot tapi fisiknya doang. Ilmu, pemikiran, hatinya nggak kolot, nggak tua. Pini sepuh nggak layak jadi pini sepuh. Gitu kan. 2. Yang ketiga adalah, boleh jadi lembaga. Tempat anak kita sekolah. Kan kita sering mendengar ada lembaga yang begini, begitu, kurang bagus, kurang ini, dan sebagainya. Pilih-pilih. Kemudian apa lagi? Ada ini. Ini tuh 2. Internetnya Mbak Google, Ustadz Google, Syekh Google, dan ininya sendiri. Gawainya sendiri. HP, gawai. Ada apa? Ada aplikasi. Apalagi? Ya dunia luar seluruhnya. Novel, komik, majalah, buku-buku yang jelek, yang banyak beredar misalnya gitu kan. Tentunya harus diperbanyak juga buku-buku yang bagus dan baik gitu kan. Itu ikut mendidik semuanya. Jadi kita mendidik, tadi misalnya 11 aspek, mereka pun mendidik. Mungkin lebih banyak lagi aspeknya, bukan hanya 11 tadi. Jadi disitulah berani menikah, harus sigap menjadi ayahanda dan bunda, dan harus bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islami bagi seorang muslim dan muslimah. Itu, Masya Allah. Pertanyaan bagus-bagus.
hari ini ya Al-Hudzaifah, dan juga yang lainnya juga insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi insya Allah semakin menarik pembahasan tentang parenting Islami ini. Iya. Tiada habisnya. Walaupun buku banyak kita baca, walaupun sering kita dengarkan pengajian dan juga pengkajian, insya Allah gitu kan. Itulah rahasia kenapa parenting Islami menjadi program studi, menjadi jurusan, menjadi fakultas, bahkan menjadi sekolah tinggi atau universitas gitu kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan juga penutupannya. Dan ya, baik pemirsa yang budiman, satu pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kajian streaming cerah secercah hidayah malam hari ini dengan pembahasan tentang aspek-aspek pendidikan anak ya bersama Ustaz Dr. Rahendra Mahya MPDI. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah ikut memberikan pertanyaan dan juga sudah mengisi kolom komentar cerah secercah cahaya hidayah. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga mensubscribe serta men-share acara ataupun program-program kajian streaming seperti ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Sekaligus kami informasikan kembali kepada Anda yang ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan bisa isi kolom komentar channel YouTube-nya, kemudian mengirimkan atau men-screenshotkan di 0852 1820 8707 ya. Dan juga sekaligus kami informasikan kembali bagi Anda orang-orang baik ya, kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang ingin menyalurkan sebagian hartanya fisabilillah ya, silakan bisa menyalurkan ke Yayasan Peduli Fajar Imani. Insyaallah program bulan ini Yayasan Peduli Fajar Imani sedang membebaskan tanah di Purwakarta. Kemudian juga insya Allah dalam waktu dekat ini akan membeli atau mengakuisisi radio yang ada di Bandung ya. Silakan bisa memanfaatkan dua program wakaf dakwah ini ya, menjadikan wasilah harta Anda menjadi sebuah wasilah amal jariah Anda. Insya Allah akan terus mengalir pahalanya walaupun mungkin kita sudah tiada. Akhir kata, saya Hudzaifah serta kru kerja yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sadari jalan ini kan penuh onak dan duri, aral menghadang dan kezaliman yang akan kami hadapi. Kami relakan jiwa serahkan dengan tekad di hati. Jasad ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan live streaming kajian Islam cerah secercah hidayah. Semoga bermanfaat.